Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabas siyama 'alal mu'minin wa a'adda lil muttaqina jannatan na'im. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-bapak pengurus DKM Masjid Jami' Darus Sa'adah, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita di bulan Ramadan ini, dan Allah tolong kita, Allah bantu kita untuk kita dapat berpuasa qiyamu Ramadan wa qiraatil Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya fariqal furqan wa ya munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa inna ala siyami wal qiyami wa qiraatil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa perkara yang harus kita pelihara dalam berpuasa di bulan Ramadan. Ada beberapa perkara yang harus dijaga oleh kita dalam kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Yang pertama yang harus kita pelihara dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah pelihara, jaga oleh kita bilangan hari-hari puasa. Jaga oleh kita hitungan hari-hari puasa, jangan sampai kurang dari 1 bulan. Kalau bulan Ramadan isinya ada 30 hari, maka pelihara dan jaga oleh kita agar bisa berpuasa lengkap 30 hari, tidak boleh kurang. Kalau dalam bulan Ramadan isinya ada 29 hari, maka kita wajib berpuasa 29 hari, tidak boleh kurang. Jangan sampai bulan Ramadan 30 hari, kita yang berpuasa hanya 10 hari. Subhanallah. Apalagi kalau bulan Ramadan 29 hari, kita puasa cuma 2 hari. Hari pertama dan hari terakhir. Itu tidak benar begitu. Dosa bagi kita. Berat penderitaan di akhirat nanti kalau kita mengurangi bilangan hari-hari puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, walitukmilul iddata, dan hendaklah kamu semua tukmilu, menyempurnakan al-iddata, bulan hari-hari berpuasa. Sempurnakan, jangan sampai kurang. Kalaupun ada di antara kita, naudzubillah,
yang bulan Ramadan menderita sakit. Sampai dengan sakit itu tidak kuat berpuasa, maka Allah firmankan, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wahai orang-orang yang di bulan Ramadan menderita sakit dan tidak kuat berpuasa, wajib bagi kita menggantinya pada hari-hari yang lain. Sejumlah hari yang tidak berpuasa gara-gara sakit itu. Kenapa harus ada fa'iddatum min ayyamin ukhar? Harus diganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Karena itu agar memenuhi perintah Allah, walitukmilul iddata, agar sempurna, cukup hitungan dan bilangan ibadah puasa. Jangan sampai kurang walaupun 1 hari. Atau mungkin ada di antara kita yang kelelahan dalam perjalanan jauh, sehingga dengan kelelahan akibat perjalanan itu kita tidak berpuasa dan membatalkan puasa, maka Allah firmankan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka itu yang tidak berpuasa akibat kelelahan dalam perjalanan harus diganti pada hari-hari lain sesudah selesainya bulan Ramadan. Tidak berarti mentang-mentang sakit tidak berpuasa dan tidak diganti, tidak boleh begitu. Atau juga mentang-mentang sedang kelelahan dalam perjalanan lalu tidak berpuasa dan tidak diganti, maka itu berdosa karena mengurangi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada Allah kurang puasa, kita saja bayar listrik ke PLN, bayar listriknya terhitung 1.502.000. 1.502.000. Kita hanya bawa uang 1.500.000. Kata kita, tolong dah kurangin 2.000-nya ya. Nggak bisa, Bapak. Nggak bisa kurang biar kata 2.000. Biar kata 1.502.000. Yang 2.000-nya nggak boleh kurang, Bapak. Nggak bisa, Bapak, harus pas. 1 juta terpenuhi 1.502.000. Kata kita, nak lu tibang kurang 2.000 aja sampai kagak bisa nawar sekali. Nggak bisa, Bapak. Tercatatnya 1.502.000. Ya nggak ada 2.000 mah kata kita. Ini ada nih 5.000. Jadi kita ngasih duitnya 1.505.000. Kata yang nerimanya, Bapak nggak ada kembaliannya 3.000. Kata lu, kata kita kalau gua kurang kagak boleh. Pas lu aja kurang, enggak ada kembaliannya mesti boleh. Itu manusia. Kita ibadah puasa kepada Allah enggak boleh kurang. Walaupun perjalanan jauh dan melelahkan, boleh tidak berpuasa, tapi harus diganti. Dan yang perjalanan jauh boleh tidak berpuasa itu kalau dalam perjalanannya melelahkan. Lelah dalam perjalanan, sudah dalam perjalanan. Tidak boleh saudara-saudara yang berasal dari mana, dari Jawa, ya kita Ramadan tahun ini Bapak mau pulang lebaran, insya Allah hari Kamis atau hari Rabu. Kata mantu, Bapak kita pulang lebaran hari Rabu Pak, berangkat jam 9 pagi. Oh iya dah. Gimana Bapak nunggu di mana? Bapak nunggu di rumah aja, kata mantu. Nanti saya nyamper ke rumah Bapak. Ya udah. Itu mah hari Rabu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi-pagi udah ngopi sama goreng uli. Orang nanya, lah Pak Haji nggak puasa? Kan kalau orang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Saya mau berangkat ke Jogja, lebaran di sana sama mantu. Oh, kapan berangkatnya? Nanti jam 9. Sekarang jam 6 ngopi aja dulu. Itu tidak benar begitu. Yang diperbolehkan tidak berpuasa itu au ala safarin, sedang dalam perjalanan. Ini mah bukan dalam perjalanan, sebelum perjalanan. Nggak bisa Pak Haji, harus dalam perjalanan. Ini mah kan belum dalam perjalanan. Sama baik dah kan orang udah niat. Ya Masya Allah, kasihan.
Udah begitu jam 7 mantunya nelpon. Bapak mohon maaf nggak berangkat hari ini, kita ke Jogja. Ini mobilnya rusak, harus servis, turun mesin. Ya mana udah ngopi, tuh kan. Orang kata ada aturannya. Kalaupun orang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, itu kalau sudah dalam perjalanan dan kalau memang melelahkan. Kalau enggak lelah mah ngapain mesti batal? Allah firmankan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Harus diganti. Kenapa harus diganti? Karena jumlah bilangan hari dalam berpuasa tidak boleh kurang. Kalau 30 hari ya lengkapi 30 hari. Kalau 29 hari ya penuhi 29 hari. Atau mungkin ibu-ibu tidak berpuasa karena haid. Ini bukan sholat. Kalau sholat ibu karena haid, ya udah ditinggalkan. Tidak usah diganti, itu sholat. Itu sholat. Puasa lain. Kalau ibu berhalangan karena haid, lalu tidak berpuasa, maka nanti sesudah Ramadan, Allah firmankan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Harus diganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Insya Allah ibu-ibu di sini rajin-rajin, puasanya tamat, sebulan 30 hari, malaikat nyatet di catatan amalnya, nama catatannya Fulanah binti Fulan. Bulan Ramadan puasa 30 hari, full. Masya Allah, rajin. Ada keterangan di ujungnya, monopause katanya. Iya. Dulu waktu mau Idul Fitri bingung ngitung tanggal. Sekarang enggak ngitung tanggal, ngikut aja Idul Fitri. Subhanallah. Atau mungkin ibu-ibu yang tidak berpuasa karena hamil, kasihan sama bayinya. Kasihan sama bayi. Boleh tidak berpuasa, tapi ibu yang hamil meninggalkan puasa Ramadan, gantinya dengan dua. Digantinya dengan dua perkara. Pertama, harus diganti dengan puasa sejumlah hari yang ditinggalkan. Yang kedua, mengeluarkan fidyah sejumlah hari yang tidak berpuasa. Kenapa harus dua puasa dan fidyah? Karena ibu yang mengandung tidak berpuasa bukan karena sang ibu tidak kuat berpuasa, tapi karena kasihan kepada bayi yang dikandung. Jadi tidak berpuasanya karena alasan orang lain, bukan karena kepentingan dirinya sendiri. Begitu juga ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui tidak berpuasa, maka ibu gantinya dengan dua perkara. Satu, harus menggantinya dengan puasa sejumlah hari yang ditinggalkan. Yang kedua, harus membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan. Dua. Itu kalau yang menyusuinya bayi. Kalau yang menyusuinya bayi dan ibu tidak berpuasa, maka ibu gantinya dua. Satu, harus berpuasa, dan yang kedua fidyah. Itu kalau yang karena apa? Karena yang menyusunya bayi. Karena yang menyusunya bayi. Maka ibu harus menggantinya dengan dua. Satu, berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkan dan mengeluarkan fidyah karena yang menyusunya bayi. Itu harus diganti. Harus diganti. Walitukmilul iddata. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan hari-hari puasa. Jangan sampai ada yang kurang. Naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau kita tidak berpuasa padahal sakit, tidak berpuasa padahal tidak sedang dalam perjalanan, tidak berpuasa padahal tidak sedang haid, tidak sedang mengandung, tidak sedang menyusui, kita tidak berpuasa satu hari karena malas, maka setelah Ramadan kita berpuasa seumur hidup untuk mengqadha yang satu hari itu, Allah tidak akan terima. Kenapa demikian?
karena kita sudah termasuk pelecehan kepada Allah, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Walitukmilul iddah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, berniatlah dari sekarang. Asal Allah memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, puasa sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Tarawehnya juga usahakan penuh full 1 bulan. Diusahakan tarawehnya penuh, puasa Ramadannya penuh, sehingga akhirnya sampai kepada firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Sempurnakan, penuhi puasa sebulan penuh dalam bulan Ramadan, baru kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kamu harus bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni beridul fitri. Sudah puasanya lengkap 1 bulan, walitukabbirullaha, maka kemudian bertakbirlah Idul Fitri. Bertakbirlah Idul Fitri. Tahun ini awal Ramadan kita bareng, alhamdulillah. Tapi nanti hari raya Idul Fitri ada kemungkinan beda. Ada kemungkinan berbeda. Ada kemungkinan berbeda. Keras-kerasnya pengajian ini, dalam perbedaan Idul Fitri itu enggak semuanya salah dan tidak semuanya benar. Ini kalau Idul Fitri nanti berbeda, tidak semuanya salah. Pasti salah satunya ada yang benar. Tapi tidak semuanya benar. Pasti salah satunya ada yang salah. Enggak semuanya benar. Kalau jangan sampai, ini Idul Fitri gimana? Yang anu hari Jumat, yang anu hari Sabtu. Udah dua-duanya benar. Enggak mungkin. Dalam hal ini, Idul Fitri kalau berbeda, tidak dua-duanya benar, tidak semuanya benar, dan tidak semuanya salah. Di antara dua itu ada salah satunya yang benar, dan di antara kedua itu ada salah satunya yang salah. Masya Allah. Karena tanggal 1 Syawal hanya 1 kali. Tanggal 1 Syawal itu hanya 1 kali. Tidak ada 1 Syawal 2 kali. Tidak ada 1 Syawal 2 kali. Hanya 1 kali. Maka oleh karena itu, kita orang awam, kita makmum, jangan sampai salah ngikut. Tuh. Jangan sampai salah ngikut. Kalau nanti malaikat nanya, kamu kenapa lebarannya hari anu? Lah saya mengikutin anu sih. Tuh. Anunya siapa? Allah firmankan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila terjadi perbedaan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka Bapak Ibu harus menjawabnya, lah saya mengikut Allah, saya mengikut Rasul. Nah, ini pengajian sore ini pengajian tingkat tinggi, Bapak. Jadi mohon jangan salah paham ya. Saya tidak bermaksud berpihak kemana-kemana. Saya hanya bermaksud menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka, wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau, anil ahillah, tentang hilal. Hilal itu adalah bulan sabit. Bulan di awal penanggalan setiap bulan disebutnya hilal, karena jamak disebutnya ahillah. Jawab oleh engkau, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jawab oleh engkau Muhammad bahwa hilal itu adalah ketentuan waktu untuk manusia
dan ketentuan waktu untuk ibadah haji. Maka kalender Islam, kalender Hijriah mengikuti dan berdasarkan perjalanan bulan. Kalender kita berdasarkan perjalanan bulan, mengikuti firman Allah, yas'alunaka anil ahillah. Mengikuti hilal. Hilal itu bulan. Beda dengan kalender Nasrani, itu berdasarkan matahari. Kalau kita mengikuti berdasarkan perjalanan bulan, bulan bahasa Arabnya qamar, maka disebutnya tahun Qamariyah. Itu yang pertama, kalender kita berdasarkan hilal. Yang kedua, poin kedua, penetapan penanggalan. Bahwa menetapkan penanggalan dalam kalender Hijriah, kalender Islam tahun Qamariyah itu ditempuh dengan dua cara. Ada dua metode untuk menentukan penanggalan setiap bulan. Metode yang pertama adalah disebutnya metode hisab. Hisab artinya perhitungan. Dengan dihitung perjalanan matahari sekian, perjalanan bulan sekian, nanti ketemu pada hari sekian itu matahari dengan bulan bertemu pada jam sekian, maka ketika matahari terbenam, bulan akan muncul dalam ketinggian sekian derajat. Itu berdasarkan perhitungan ilmu hisab. Dan ilmu hisab termasuk bagian dari ilmu pasti. Bagian dari ilmu pasti. Maka berkat adanya ilmu hisab dan orang-orang yang ahli dalam ilmu hisab, maka kalender untuk tahun, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, kalender Islam sudah bisa dibikin tahun ini, bulan ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan perhitungan, namanya hisab. Di sini di Masjid Darus Saadah, alhamdulillah Ustaz, saya lihat banyak ahli hisab. Kalau selesai taraweh, pada duduk di teras, pegang dengan tangan kiri, disundut pakai tangan kanan, diisap keluar asap. Itu namanya jamaah ahli hisab. Bukan hisab itu mah, hisab. Saya awam dalam hal hisab. Saya awam dalam hal hisab. Hanya sampai pembukaannya saja. Gurunya keburu almarhum, saya keburu ke Jakarta. Jadi sangat menyesal saya tidak mendapatkan pelajaran ilmu hisab dari guru saya, Masya Allah. Nes banget itu. Gurunya dulu almarhum Bapak Kiai Haji Abdus Syakur. Saya kuliah KIN, beliau di sana. Saya selesai kuliah, beliau sudah meninggal. Jadi itu yang sangat sedih. Kata beliau, ingat aja anak-anak ngaji bareng sama mama, nyebutnya mama sama sendiri. Mumpung mama masih hidup. Kalau mama sudah mati, ilmu apapun yang mama bisa, mama bawa ke alam kubur. Bener. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Ya, kehilangan tempat kami bertanya. Salah satunya ilmu hisab. B ujungnya, hisab, bukan hisab. Kalau ilmu hisab mah tukang ngerokok. Ibu hati-hati kalau punya suami suka merokok. Kenapa demikian? Masih hidup aja udah keluar asap. Hati-hati dengan suami yang suka merokok. Ngeri. Kenapa demikian? Masih hidupnya aja udah keluar asap. Masya Allah. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, cara menentukan penanggalan dalam kalender Islam itu adalah dengan cara ru'yat. Ru'yat berasal dari kata ro'a yara ru'yatan, melihat. Memang keistimewaan kalender dalam Islam itu penentuan tanggalnya bisa dilihat, Pak. Bulannya bisa dilihat, awal bulan itu
Awal penanggalan itu tanggal 1 bisa oh ya itu ada muncul bulan, bisa dilihat. Kalau kalender Masehi, Nasrani tidak bisa dengan diru'yat karena bulan, karena matahari tanggal 1 tanggal 2, tanggal 3, tanggal 30 matahari mah sama aja gede tetap. Kalau bulan lain, tanggal 1 sama tanggal 10 lain gedenya. Tanggal 15 sama tanggal 25 lain besarnya. Maka oleh karena itu melihat penanggalan dalam Islam bisa dilakukan dengan ru'yat. Ini pula ada yang menerangkan orang Islam nggak mesti punya kalender. Kenapa demikian? Karena kalendernya ada di langit. Bulan. Sehingga zaman dulu kalau janji hari ini melamar, kapan nikahnya? Nanti 3 purnama yang akan datang. Tuh. Nanti 3 purnama yang akan datang. Jadi nungguin bulan purnama 3 kali. Artinya 3 bulan lagi. Itu dengan cara ru'yat. Nah, kemudian poin yang ketiga, kita pahami bahwa bulan-bulan dalam kalender Islam itu terbagi 2. Bulan-bulan dalam kalender Islam terbagi 2. Satu, ada bulan-bulan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Yang kedua, ada beberapa bulan yang berkaitan dengan ibadah. Masya Allah. Saya ulangi, jumlah bulan dan 12 bulan dalam kalender Islam itu terbagi 2. Yang pertama, ada beberapa bulan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, kewajiban ibadah. Yang kedua, ada beberapa bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban ibadah. Adapun beberapa bulan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah itu ada 9 bulan. Ada 9 bulan dalam kalender Hijriah yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Yaitu 1 bulan Muharram, yang kedua bulan Safar, Muharram, Safar, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Muharram, Safar, kok Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah. Itu ada 9 bulan, yang 9 bulan itu tidak ada kaitannya dengan kewajiban beribadah. Yang Allah firmankan, mawaqitul linnasi, ketentuan waktu bagi manusia. Waktu itu hanya untuk menentukan kapan kita nanam kurma. Karena memang ada bulan-bulan tertentunya. Nah, untuk menentukan penanggalan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3-nya dalam bulan-bulan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, untuk menentukan bulan-bulan yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban ibadah, maka metode yang dipakai dipersilahkan. Mau dengan metode apa saja boleh. Mau dengan hisab, mau dengan ru'yat, atau kalau ada dengan cara yang lain, mau pakai ono coro kodo atau sawolo juga boleh, Bapak. Kenapa demikian? Karena itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Bahasa kasarnya salah juga nggak apa-apa. Ya. Kenapa demikian? Oh, nggak ada kaitannya dengan ibadah kok. Umpamanya menentukan bulan apa ya? Bulan Safar. Ini tanggal berapa ya bulan Safar? Tanggal 2. Oh, tanggal 2 orang baru tanggal 1 sih. Gimana sih? Kata onu tanggal 2, kata onu tanggal 1. Nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Nggak ada kaitannya dengan kewajiban beribadah. Jadi menentukan penanggalan untuk bulan-bulan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, silahkan. Mau pakai metode apa saja, nggak apa-apa. Mau metode hisab, mau ru'yat, mau hisab kagak ru'yat kagak juga, nggak apa-apa, Pak.
Karena menentukan tanggal yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban beribadah, salah juga nggak apa-apa. Salah juga tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun bulan-bulan, beberapa bulan yang kaitannya dengan ibadah, ada 3 bulan. Dalam kalender Hijriah ada 3 bulan yang erat kaitannya dengan kewajiban beribadah. Adapun 3 bulan yang kaitannya dengan ibadah itu adalah 1 bulan Ramadan. Ada kaitannya dengan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa. Yang ibadah puasanya tidak boleh kurang dari 1 bulan. Ibadah bulan Ramadan berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban ibadah puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. 1 bulan Ramadan kaitannya dengan ibadah puasa. Yang kedua, bulan yang ada kaitannya dengan ibadah adalah bulan Syawal. Kalau bulan Ramadan diwajibkan berpuasa, kalau bulan Syawal harus ketahuan tanggal 1 Syawal, harus ketahuan. Dan tidak boleh salah. Kenapa demikian? Karena tanggal 1 Syawal itu adalah hari haram berpuasa. Coba. Jadi harus ketahuan nih 1 Syawal ini. Karena apa? Karena ini haram berpuasa. Kalau 1 Syawal kita berpuasa, haram jatuhnya. Tapi kalau bulan Ramadan kurang puasanya, dosa kita. Tuh. Jadi ini 1 Syawal itu yang tadi saya sampaikan, 1 Syawal itu hanya 1 kali. Enggak ada tanggal 1 ada 2. Makanya Masya Allah, ini bulan Syawal kaitannya dengan ibadah. Karena apa? Tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Wah. Ini makanya ya Allah. Makanya jangan salah ngikut. Yang ketiga, ada bulan yang kaitannya dengan ibadah, itu adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, di situ ada kewajiban wukuf di Arafah ibadah haji, dan ada amaliyah tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Mengingat yang 3 bulan ini erat kaitannya dengan ibadah, maka menentukan penanggalan untuk bulan-bulan yang kaitannya dengan ibadah harus mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah? Karena ini urusan ibadah. Kita ingat, ibadah kalau tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, maka ibadah itu ditolak. Kita ingat bahwa kalau ibadah tidak sesuai dengan perintah dan tuntunan dari Rasulullah, maka ibadah itu mardudatun, ditolak. Maka oleh karena itu, menentukan 1 Ramadan, menentukan 1 Syawal, dan menentukan 1 Dzulhijjah, karena ini kaitannya dengan ibadah, harus mengikuti bimbingan, petunjuk, dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalaupun nanti ditanya sama malaikat, kamu kenapa 1 Syawalnya hari anu? Lah saya mengikutin petunjuk Nabi. Selesai. Lalu bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal menentukan penanggalan yang kaitannya dengan ibadah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Sumu, berpuasalah kamu, li ru'yatihi, karena kamu melihat bulan.
Wa aftiru, dan berlebaranlah kamu karena kamu liru'yatihi, melihat bulan. Itu petunjuk Nabi. Nabi bersabda, sumu liru'yatihi, berpuasalah kamu apabila kamu sudah melihat bulan. Wa aftiru, dan berlebaranlah kamu liru'yatihi, kalau kamu sudah melihat bulan. Maka diambil kesimpulan bahwa untuk menentukan bulan-bulan yang kaitannya dengan ibadah, yakni menentukan satu Ramadan, harus melalui ru'yah. Harus melalui ru'yah. Menentukan satu Syawal harus dengan metode ru'yah. Menentukan satu Ramadan, satu Dzulhijjah harus dengan melakukan ru'yah. Adapun Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, nggak diru'yat juga nggak apa-apa. Kenapa demikian? Tidak ada kaitannya dengan ibadah. Dan Nabi tidak memberikan petunjuk. Tapi dalam hal pelaksanaan ibadah harus mengikuti petunjuk dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya secara pribadi untuk nanti Idul Fitri, saya akan mengikuti orang-orang yang menentukan satu Syawalnya, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sudah ditentukan dengan melalui ru'yat, melihat bulan. Biar saya jawabnya enak. Ditanya sama malaikat, kenapa kamu Idul Fitri tanggal hari anu? Saya mengikuti orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah. Kenapa demikian? Hisab saya kagak ngerti, ru'yat kita kagak bisa. Kan kita mohon maaf, kayaknya sama saya dah. Diajak hisab kagak ngerti, diajak ru'yat juga kagak paham. Jadi apa kewajiban kita? Ngikutnya kepada siapa? Bukan ngikut kepada orangnya, bukan ngikut ke organisasinya, tapi ngikut kepada orang yang mempergunakan petunjuk dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena ngikut pemerintah, bukan karena ngikut NU, ikut Muhammadiyah, ikut Persis, ikut P3, ikut Golkar, ikut PDI Perjuangan, ikut PSI, ikut apalagi yang terakhir tuh. Yang terakhir apa partai? Bukan yang terakhir, yang Prima. Bukan ngikut partai Prima, saya mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumu li ru'yatihi, ru'yat, dilihat. Karena kadang-kadang menurut hisab sudah tanggal, ternyata dilihat nggak ada bulannya. Tuh. Maka di situ Nabi sabdakan, berpuasalah kalau bulannya kelihatan, nampak. Oleh karena itu, naudzubillah, bukan menyalahkan, bukan tidak ingin memakai yang lain, tapi saya ingin memakai apa yang mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemahaman ini pula yang dipakai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan ru'yat dalam 1 tahun 3 kali. 1 menjelang Ramadan, yang kedua menjelang Syawal, yang ketiga menjelang Idul Adha, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah inilah. Kemudian ada pemahaman begini. Ustadz, kan yang namanya melihat itu tidak selalu harus dengan mata. Melihat itu bisa dengan pikiran. Dengan pikiran juga bisa, maknanya itu melihat juga. Dengan mata ia melihat, dengan pikiran juga melihat. Jadi menentukan satu Syawal dengan hisab juga itu maknanya melihat, tapi dengan pikiran. Saya menjawab, kalau kita membahasnya terjemahan, kitab terjemahan melihat, ya benar.
melihat bisa dengan mata, bisa dengan pikiran. Tapi kalau membahasnya hadis Nabi dari teks aslinya bahasa Arab, ru'yat itu bahasa Arab, melihat dengan mata dan melihat dengan pikiran, beda kalimatnya. Kalau melihat dengan mata, bahasa Arabnya ru'yat. Nabi sabdakan, ru'yatullahi fil jannah, melihat Allah di sorga itu dengan mata. Adapun melihat dengan pikiran, bahasa Arabnya bukan ru'yat, bahasa Arabnya ro'yun. Nabi bersabda, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi, siapa orang yang menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pikirannya saja, enggak ngerti bahasanya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah tempat duduknya pindah ke neraka. Jadi makna melihat di situ dalam hal menentukan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah harus dengan mata, tidak bisa dengan pikiran. Kenapa demikian? Hal ini saya sampaikan karena saya khawatir, saya takut disalahkan oleh malaikat. Kamu kenapa enggak terangkan kepada umat? Ya Allah, disaksikan oleh seluruh jamaah. Saya sudah menyampaikan ini, adapun pelaksanaannya tergantung kepada masing-masing. Tapi itu ekstrimnya pengajian ini, bahwa satu Syawal itu hanya satu kali. Satu Syawal itu hanya satu kali. Kalau ada 2 kali lebaran yang berbeda, maka kemungkinannya tidak mungkin dua-duanya benar dan tidak mungkin dua-duanya salah. Dari lebaran 2 hari yang berbeda itu hanya ada satu yang salah dan hanya ada satu yang benar. Maka kita ikuti keputusan dari yang mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, udah imsak belum? Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya karim ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya fariqal furqan wa ya munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'inna 'ala siyami wal qiyami wa qiraatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.